Di dunia hiburan, banyak nama bersinar sekejap dan kemudian menghilang. Tapi ada juga yang bertahan, meski diterpa badai, cibiran, dan kontroversi. Salah satunya adalah Cupi Cupita. Di balik image sensual dan gelak tawa yang sering ia tampilkan, tersimpan kisah perjuangan seorang perempuan yang tak pernah menyerah pada kerasnya hidup, Cupi Warsita. Nama asli yang tak banyak diketahui orang. Lahir di Bandung, 15 Juni 1992. Ia tumbuh di tengah keluarga sederhana. Ibunya seorang ibu rumah tangga, ayahnya pekerja serabutan. Cupi kecil sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Tapi ada satu hal yang tak pernah terbatas dalam dirinya, mimpi. Sejak kecil, Cupi menyukai dunia hiburan. Ia suka menyanyi, menari, bahkan tampil di depan cermin seolah sedang di atas panggung besar. Tapi mimpi itu bukan tanpa rintangan. Saat remaja, Cupi harus menghadapi kenyataan pahit. Ia sering dibuli karena bentuk tubuhnya yang dianggap berbeda. Julukan-julukan tidak pantas datang dari teman-temannya sendiri. Tapi Cupi tidak membiarkan ejekan itu menghancurkannya. Ia justru menjadikannya sebagai kekuatan. Cupi mulai menyanyi dari panggung kecil ke panggung kecil. Warung, hajatan, hingga panggung orkes keliling di Bandung. Suaranya khas, wajahnya cantik, dan gayanya penuh percaya diri. Tapi di balik penampilan itu, ada rasa lelah yang sering ia sembunyikan dengan senyum. Tahun 2015, nama Cupi mulai terdengar. Lagu goyang basah yang ia bawakan viral di media sosial. Tapi bukan hanya karena suaranya, melainkan karena penampilannya yang dianggap terlalu vulgar. Cupi langsung dicap sebagai artis sensasional yang hanya jual tubuh. Tapi siapa sangka, Cupi justru memanfaatkan momen itu. Ia tak menyangkal atau menolak stigma, tapi justru mengubahnya menjadi branding. Cupi Cupita lahir sebagai nama panggung dan menjadi simbol dari keberanian seorang perempuan untuk tampil beda. Tentu saja, tidak semua orang bisa menerima. Banyak yang menghujat. Netizen mencibir, media memojokkan, bahkan sesama artis pun banyak yang memandang sebelah mata. Tapi Cupi tetap melangkah. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa tujuannya. Di balik layar, Cupi bekerja keras. Ia ikut les vokal, latihan menari, dan belajar bagaimana mengelola media. Ia bukan hanya seorang penyanyi, tapi juga pekerja keras yang paham dunia hiburan modern. Tahun 2017, Cupi mulai menjajal dunia akting dan presenter. Ia bermain di sejumlah sinetron dan acara televisi. Meski awalnya hanya dijadikan gimmick lucu, perlahan ia menunjukkan bahwa ia bisa lebih dari sekadar artis goyangan. Namun, cobaan tak berhenti datang. Kehidupan pribadinya sering menjadi konsumsi publik. Hubungan asmara yang kandas, isu-isu miring tentang pekerjaannya, bahkan urusan keluarga pun tak luput dari sorotan. Di titik itu, Cupi pernah merasa ingin menyerah. Ia lelah menjadi objek penilaian orang. Tapi justru di titik terendah itulah, Cupi menemukan kekuatan sejatinya. Ia mulai memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Ia mendekatkan diri pada agama. Ia tak lagi terjebak dalam pencitraan. Ia ingin dikenal bukan hanya karena tubuhnya, tapi karena keberaniannya sebagai perempuan yang tidak menyerah. Tahun 2020 menjadi titik balik besar. Di tengah pandemi, saat banyak artis kehilangan pekerjaan, Cupi justru mulai membangun usaha kecil-kecilan. Ia merintis bisnis kecantikan dan fashion. Ia mulai belajar investasi. Dari seorang penyanyi dangdut, Cupi menjelma menjadi pebisnis muda. Kini, Cupi bukan lagi sekadar sensasi. Ia adalah simbol dari perempuan yang bisa bangkit dari stigma. Ia membuktikan bahwa setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya tanpa harus meminta izin dari dunia. Banyak yang dulu menghina, kini berbalik memuji.
Banyak yang dulu mencibir, kini mengikuti jejaknya. Tapi Cupi tak pernah besar kepala. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Hari ini, ketika kita melihat sosok Cupi Cupita, kita tak hanya melihat seorang artis dangdut. Kita melihat seorang perempuan yang memilih untuk kuat, meski dunia berusaha menjatuhkannya. Kita melihat keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari luka. Cupi mengajarkan kita bahwa tak masalah dari mana kita berasal, berapa kali kita jatuh, atau seberapa keras orang meremehkan kita. Yang penting, kita tidak berhenti berjalan. Karena pada akhirnya, dunia akan selalu berbicara. Tapi hidup adalah tentang bagaimana kita menulis cerita kita sendiri. Mengejar mimpi di dunia hiburan bukan hal mudah. Cupi harus merasakan getirnya hidup, menjadi penyanyi dari panggung ke panggung, dari kafe kecil hingga acara hajatan. Pulang malam, dibayar seadanya, bahkan terkadang tidak dibayar sama sekali. Orang-orang meremehkan. Banyak yang mencibir. Ada yang bilang suaranya pas-pasan, gaya tampilnya aneh, bahkan tak layak jadi artis. Tapi Cupi tidak menyerah. Dia tahu, jika terus bertahan dan berani berbeda, suatu saat mimpinya akan terwujud. Ketika popularitas datang, cobaan pun ikut berdatangan. Cupi harus menghadapi tekanan dari masyarakat, media, bahkan keluarganya sendiri. Banyak yang menilai buruk penampilannya, tanpa mau mengenal siapa dia sebenarnya. Tapi Cupi belajar menjadi kuat. Ia tak mau jadi korban stigma. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, mencintai tubuhnya, suaranya, dan identitasnya. Bahkan, ia mulai melebarkan sayap, main sinetron, tampil di talk show, hingga jadi selebgram terkenal. Perjalanan Cupi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kesuksesan bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang berani tampil beda dan tak takut jatuh. Di balik gaya nyentriknya, ada hati yang pernah hancur, ada mimpi yang dibangun dari nol, dan ada semangat yang tak pernah padam. Cupi Cupita, dari panggung kecil di Bandung, kini jadi sorotan se-Indonesia. Ia bukan hanya penyanyi. Ia adalah simbol ketekunan dan keberanian. Dan kisahnya adalah bukti bahwa semua orang punya kesempatan untuk bersinar. Saya menangis hampir setiap malam. Tapi saya tidak pernah menyesal jadi diri saya sendiri. Karena kalau bukan saya yang percaya pada mimpi saya, siapa lagi? Cupi adalah anak yang sangat menyayangi keluarganya. Ia menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membantu orang tuanya. Ia renovasi rumah, membiayai adik-adiknya, dan tetap menjadi gadis Bandung yang rendah hati ketika pulang kampung. Seiring waktu, Cupi mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ia mulai aktif dalam program TV, mencoba peruntungan di dunia akting, dan bahkan tampil dalam berbagai acara sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya sekadar sensasi, tapi sosok yang punya nilai, kerja keras, dan ketulusan. Ia belajar dari masa lalu, dari luka, dari kegagalan, dan dari ketidakpercayaan banyak orang. Hari ini, nama Cupi Cupita dikenal luas di seluruh Indonesia. Tapi sedikit yang tahu bahwa sebelum kamera menyorot wajahnya, ia pernah berdiri di kegelapan. Pernah ditolak, dihina, bahkan dipaksa untuk menyerah, namun Cupi memilih untuk bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa mimpi tidak pernah salah, selama kita memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Saya bukan siapa-siapa dulunya. Tapi saya percaya, Tuhan menciptakan jalan untuk setiap orang, asal kita mau berusaha, dan tidak pernah berhenti percaya, ujarnya suatu waktu. Terkenal itu menyenangkan. Dikenal banyak orang, dikagumi, dijadikan inspirasi. Tapi, siapa sangka? Di balik gemerlap dunia entertainment, ada luka yang tak pernah benar-benar terlihat. Cupi Cupita, si goyang basah, yang sempat menjadi sorotan media, panggung,
dan pemberitaan. Tapi, di balik senyumnya, ada keluh kesah yang dalam, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah merasakannya. Dan ketika namanya makin naik, saat job makin berdatangan, saat kamera tak pernah lepas darinya, Cupi mulai sadar, terkenal itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga tentang bagaimana menghadapi hujatan, komentar-komentar pedas, gak pantas jadi artis, cuma jual tubuh, cuma cari sensasi. Padahal, tak ada yang tahu betapa keras ia berusaha. Tak ada yang melihat air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Tak ada yang tahu betapa ia lelah berpura-pura kuat di depan dunia, menjadi terkenal. Membuat Cupi kehilangan banyak hal, privasi, hilang teman sejati, tiba-tiba menghilang satu persatu, bahkan keluarganya pun tak luput dari sorotan dan tekanan. Cupi pernah berkata dalam hati, andai saja orang tahu, aku tidak sekuat yang mereka kira. Tapi dalam gelap, Cupi mencari cahaya, ia kembali pada hal paling dasar, doa dan harapan. Ia sadar bahwa dunia hiburan bisa kejam, tapi ia tak ingin kejam pada dirinya sendiri. Ia mulai belajar menerima semua luka sebagai bagian dari perjalanan. Ia mulai menyadari bahwa bukan semua yang bersinar itu bahagia. Aku pernah hampir nyerah. Tapi aku ingat, kenapa aku memulai semua ini. Bukan buat pamer, tapi buat bantu keluarga, buat hidup lebih baik, buat buktikan aku bisa. Perjalanan Cupi adalah cermin bagi banyak orang di luar sana, bahwa jadi terkenal bukan berarti bebas dari luka, bahwa ketenaran bukan jaminan bahagia, bahwa hujatan bisa lebih menyakitkan daripada pukulan. Tapi, jika kita bertahan, jika kita punya alasan kuat untuk terus berjalan, maka luka bisa jadi kekuatan. Kini, Cupi tak lagi sama. Ia lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Ia belajar memaafkan orang lain, juga dirinya sendiri. Ia tak lagi mengejar pujian, tapi keikhlasan. Karena dalam dunia yang suka menilai dari penampilan, Cupi memilih untuk jujur. Bahwa ia juga manusia. Yang bisa jatuh. Bisa rapuh. Tapi tak akan berhenti. Cupi Cupita. Perempuan yang pernah dijatuhkan oleh omongan, dikuatkan oleh doa, dan hari ini berdiri. Bukan karena semua orang menyukainya, tapi karena ia belajar menyukai dirinya sendiri. Jika kamu pernah merasa sendiri dalam perjuanganmu, ingatlah. Bahkan mereka yang bersinar pun pernah gelap dalam sepi. Jangan menyerah, subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Karena di balik setiap nama besar, selalu ada kisah yang belum kamu dengar. Dan begitulah perjalanan panjang seorang Cupi Cupita. Dari seorang gadis sederhana yang hanya bermodal mimpi dan suara, hingga menjadi sosok yang dikenal luas di dunia hiburan Indonesia. Tapi di balik semua gemerlap itu, ada air mata yang tak terlihat, ada perjuangan yang tak pernah diceritakan. Cupi Cupita adalah pengingat bagi kita semua. Bahwa jalan menuju mimpi tak pernah mudah. Tapi jika kita berani melangkah, terus berdiri meski terjatuh, maka semesta pun perlahan akan membuka jalan. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kamu yang sedang berjuang, yang pernah diremehkan, atau yang hampir menyerah. Karena seperti Cupi, kamu juga punya cahaya dalam dirimu. Tinggal seberapa berani kamu membiarkannya bersinar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.